Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sehingga pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran mata kuliah fisika energi di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Nada Nisrina akan mempresentasikan materi tentang energi pasang surut air laut. Apa sih yang dimaksud pasang surut air laut? Nah, jadi pasang surut air laut adalah suatu fenomena alam dengan adanya pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala oleh karena adanya gaya gravitasi antara bumi dan bulan serta matahari yang menyebabkan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Energi pasang surut merupakan energi yang terbarukan. Pada prinsipnya, energi ini sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Energi pasang surut merupakan pemanfaatan energi yang dihasilkan dalam perpindahan massa air akibat pasang surut dengan efek rotasi bumi dan gravitasi bulan. Di lautan terjadi gerakan yang sangat luas yang disebut dengan arus. Angin yang berhembus di permukaan laut akan membangkitkan arus permukaan. Selain itu, gerakan arus permukaan juga dipengaruhi oleh topografi muka air laut. Adapun rumus energi pasang surut air laut bisa kalian lihat pada tampilan slide tersebut. Nah, jadi untuk mencari energi maksimalnya itu bisa dilihat sama dengan BG H kuadrat dikali S, dengan B berat jenis air laut, G gravitasi, H tinggi pasang surut terbesar, dan S itu luas waduk rata antara pasang dan surut. Nah, selanjutnya manfaat energi pasang surut air laut yang dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Pasang surut menggerakkan air dalam jumlah besar setiap harinya dan pemanfaatannya dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang relatif besar. Dalam sehari bisa terjadi hingga 2 kali siklus pasang surut. Oleh karena waktu siklus bisa diperkirakan, maka suplai listriknya pun lebih dapat diandalkan. Nah, prinsip kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Energi diperoleh dari pemanfaatan variasi permukaan laut terutama disebabkan oleh efek gravitasi bulan. Dikombinasikan dengan rotasi bumi dengan menangkap energi yang terkandung dalam perpindahan massa air akibat pasang surut. Nah, pada dasarnya ada 2 metodologi untuk memanfaatkan energi pasang surut ini. Yang pertama itu dam pasang surut. Cara ini serupa seperti pembangkitan listrik secara hidroelektrik yang terdapat di dam atau waduk penampungan air sungai. Hanya saja dam yang dibangun untuk memanfaatkan siklus pasang surut jauh lebih besar daripada dam air sungai pada umumnya. Yang kedua itu turbin lepas pantai, yang lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Selanjutnya, penerapan energi pasang surut dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada untuk olahraga air, kemudian untuk mata pencaharian nelayan, selanjutnya untuk kegiatan transportasi perairan, dan membantu untuk pembuatan garam laut. Nah, adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut ini, yaitu di mana laut ini kan diciptakan oleh Allah supaya dapat mengambil manfaat darinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 164
yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, salah satu potensi laut adalah potensi energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Potensi energi tersebut antara lain energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Nah, pada kali ini kan kita membahas tentang energi pasang surut yang dapat diperoleh dari pergerakan air laut karena adanya pasang surut. Pada dasarnya, energi pasang surut air laut merupakan gerakan horizontal massa air laut, sehingga arus laut memiliki potensi energi kinetik yang dapat menggerakkan rotor atau turbin pembangkit energi listrik. Secara umum, laut memiliki potensi sumber energi yang dapat menghasilkan listrik berkisar 280 triliun watt jam. Selain itu, arus air laut memiliki sifat yang lebih stabil dan mudah diprediksi karakteristiknya, sehingga sangat menarik untuk dikembangkan. Pada ayat lain, sesungguhnya jarak di antara benda-benda di angkasa ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya gravitasi. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 5 yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur ya pergerakan matahari dan bulan ini, sehingga terjadilah fenomena pasang surut air laut ini. Nah, pasang adalah meningkatnya ketinggian air laut beberapa meter dan kemudian menurun lagi. Hal ini terjadi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ketika bulan purnama tiba, pengaruh bulan terhadap fenomena pasang surut semakin besar. Naik turunnya ketinggian air laut pada saat purnama pun lebih tinggi. Misalnya diasumsikan bahwa perbedaan air pada saat pasang dan surut adalah setengah meter di tengah laut. Sementara di pantai, perbedaannya mencapai 2 meter. Fenomena pasang surut baru diketahui sebab-sebab ilmiahnya pada abad ke-18 oleh ilmuwan Newton, di mana ia mengaitkannya dengan gravitasi bulan. Nah, ini referensi yang saya ambil pada materi energi pasang surut air laut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan saat penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.